الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-10 dan 11 dari surah Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra." Tidaklah Allah menjadikan bantuan berupa malaikat dari langit untuk orang-orang beriman pada saat itu ketika Rasulullah istighatsah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah itu semuanya kecuali busyra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar supaya tenang hati kalian setelah Rasulullah SAW melihat bahwa pasukan beliau hanya berjumlah 300 orang lebih, sementara pasukan musyrikin kufar 1000 orang lebih. Oleh karena itu Rasulullah SAW istighatsah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji untuk memberikan bantuannya berupa malaikat. Maka Allah mengatakan wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan bantuan ini untuk kalian kecuali hanya busyra, berita gembira agar supaya juga kalian tenang. Wa illa, tanpa ini semua Allah Subhanahu wa taala mampu, barakallahu fikum, untuk menjadikan kalian menang. Wa man nasru illa min indillah. Tanpa malaikat, tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memenangkan kalian. Wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa dulunya umat-umat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada peperangan. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dikirim tufan, dikirim air yang sangat banyak sehingga menenggelamkan umatnya. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabiullah Saleh, kaum Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di zamannya Musa alaihi salatu wassalam, ketika baru saja Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang Bani Israel melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah pada saat itu diperintahkan jihad. Nanti setelah
turunkannya At-Taurat, barulah pada saat itu diperintahkan untuk jihad fi sabilillah, dan barulah berlaku jihad sampai umat Muhammad alaihissalatu wassalam. Baik. Masya Allah. Maka dengan jihad fisabilillah, baik, orang-orang kufar lebih mengenaskan kematiannya ketimbang azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum. Baik. Perangi mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka melalui tangan-tangan kalian. Baik. Dan agar supaya terobati rasa sakit, wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhiba ghaidha qulubihim, dan terobati rasa sakit yang dulunya pernah dirasakan oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ini penderitaan yang mereka dapati berupa tekanan, bahkan siksaan yang dilakukan oleh orang kufar terhadap kaum mukminin pada saat itu. Maka begitu disyariatkannya perang ini, kematian mereka lebih mengenaskan, lebih menyakitkan, barakallahu fikum, dan lebih barakallahu fikum menyedihkan, seperti kematiannya Abu Jahal di perang Badar dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya, barakallahu fikum. Demikian juga Abu Lahab. Demikian juga Abu Lahab, walaupun dia tidak mati karena tidak ikut dalam perang Badar, tidak mati di Badar, tapi dia tidak berada di kaumnya, diselenggarakan jenazahnya sebagaimana mestinya atau di kerabatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha agung lagi maha bijaksana. Izzah milik Allah Subhanahu wa taala, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Idh yughashshikumun nu'asa, ketika perang Badar terjadi, yughashshikumun nu'asa, kalian diliputi oleh rasa kantuk sampai pedang mereka beberapa kali terlepas dari tangan mereka. Kata Ibnu Mas'ud, an-nu'as, rasa kantuk yang terjadi dalam medan perang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa kantuk yang datangnya ketika salat, maka itu datangnya dari syaitan. Barakallahu fikum. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Amanah. Karena pada dasarnya ketika orang melakukan peperangan muncul rasa khauf, rasa takut mati. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa kantuk pada mereka, para prajurit kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula rasa tenang dalam jiwa mereka. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma', dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian air dari langit, liutahhirakum, untuk mensucikan kalian, wa yudhiba 'ankum rizza syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum. Ini manfaat, barakallahu fikum, dengan diturunkannya hujan pada saat itu. Karena syaitan membisikkan pada hati orang-orang yang beriman pada saat itu, sebelum terjadinya perang Badar, syaitan mengatakan, inilah kalian kaum muslimin, kalian menganggap diri kalian berada di atas al-haq, Rasul kalian ada di tengah-tengah kalian, dan kalian pun menganggap diri kalian adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara orang-orang musyrikin telah mendahului kalian, menempati tempat yang di sana ada air untuk mereka. Bagaimana mungkin kalian bisa memenangkan peperangan ini, mengalahkan mereka? Sementara kalian dalam kondisi hadas bahkan janabah. Hadas bahkan janabah karena tidak ada air. Kalian pun sholat tanpa wudu. Barakallahu fiikum. Karena tidak ada air. Dan belum disyariatkan pada saat itu tayamum. Maka diturunkanlah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun bisa bersuci dan mandi, wudu. Mereka pun bisa mengisi tempat-tempat mereka dengan air. Barakallahu fikum. Wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian bisikan-bisikan syaitan tadi yang melemahkan semangat kalian. Barakallahu fikum. Wa liyarbita ala qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengikat hati kalian di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Barakallahu fikum, untuk menghadapi mereka. Wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kaki-kaki kalian ketika kalian pijakkan kaki kalian di atas tanah. Tadinya tanah itu karena tanah berpasir, ketika kering dia berhamburan, susah untuk berjalan di atasnya. Barakallahu fiikum. Kaki akan terperosok masuk ke dalam pasir. Maka ketika diturunkannya hujan, maka pasir tadi akan memadat dan akan mudah orang berjalan di atasnya. Coba perhatikan di pinggir pantai yang biasa kita datangi, ketika pasir itu kering susah kita jalan. Barakallahu fikum. Susah kita jalan karena tidak terekat pasir itu dengan air, berhamburan ketika kita jalan. Tapi ketika pasir itu disapu oleh air, maka dia akan memadat. Barakallahu fikum. Sehingga mungkin kita bisa lewat di pinggir pantai yang basah itu, yang terdiri dari pasir-pasir, dengan gampang dan mudah karena ada air. Barakallahu fikum, yang membasahinya. Biasa masak, saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudhiba ankum rijza syaitani wa liyarbita ala qulubikum. Karena ketika orang berperang butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Butuh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat hujan, barakallahu fikum. Disertai dengan apa? Rasa kantuk sebelumnya. Rasa kantuk sekali lagi ketika itu terjadi di dalam medan perang, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aman. Orang barakallahu fikum ketika merasa aman, maka akan mudah dia bergerak dan gampang dia beraktivitas. Beda ketika orang itu memiliki rasa takut. Rasa takut walaupun pedangnya tajam, kuat, tapi karena rasa takut menyelimutinya, dia tidak akan mampu untuk memanfaatkan pedang itu setajam apapun. Barakallahu fikum. Maka ini lahir batin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Baik. Amanatan minhu. Rasa aman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk orang-orang yang beriman pada saat itu. Barakallahu fikum. Wa yunazzila 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Untuk mensucikan kalian, karena waktu itu mereka dalam kondisi hadas bahkan junub, yang mereka butuh sangat dengan air. Wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan untuk membersihkan dari kalian bisikan-bisikan was-wasnya syaitan yang mau melemahkan semangat kalian. Wa liyarbita ala qulubikum, dan agar supaya Allah SWT mengikat hati kalian dengan kesabaran. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan agar supaya kaki-kaki kalian kokoh di atas pasir yang sudah basah karena dihujani oleh air. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba
fadribu fawqal anaki wadribu minhum kulla banan. Idyuhi rabbuka ilal malaikah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikatnya, anni ma'akum, bahwa aku bersama dengan kalian. Aku membela kalian, aku melindungi kalian, aku menolong kalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka kokohkanlah hati orang-orang yang beriman. Baik, kuatkan hati mereka. Baik, sabbitu, kokohkan. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dari rasa takut pada hati orang-orang kafir. Sekali lagi kita katakan, ketika rasa aman itu ada, maka orang gampang beraktivitas. Dan rasa aman adalah nikmat yang luar biasa. Barakallahu fiikum. Dan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kota Makkah, agar supaya diberi rasa aman penduduknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diminta oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah baladan amina, negeri yang aman, negeri yang aman dulu. Baru setelah itu Nabi Ibrahim mendoakan untuk mereka rezeki berupa makanan. Karena makanan tidak ada apa-apanya ketika rasa takut menyelimuti. Seenak apapun barakallahu fikum makanan itu, kalau rasa takut menyelimuti, maka akan hambar. Tidak akan ada rasanya. Orang tidak bisa menikmatinya. Baik. Tapi kalau rasa aman itu ada, maka makan sederhana pun akan menjadi enak. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa takut di kalbu orang-orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu bir-ru'bi masirata syahr." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan berupa dicampakkannya rasa takut ke kalbu orang-orang kafir, padahal perjalanan menuju mereka masih 1 bulan. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, karena ini perang pertama, maka Allah mengatakan saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Aku campakkan, aku masukkan rasa takut itu ke dalam kalbu orang-orang kafir. Fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kulla banan. Maka pukullah, barakallahu fikum. Maka pukullah batang-batang leher mereka, penggal mereka. Wadribu minhum kulla banan, dan barakallahu fikum, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke jari jemari mereka atau persendian-persendian mereka. Barakallahu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat-tempat yang sepertinya mestinya diarahkan pedang-pedang dan peralatan tempur. Ada yang mengatakan bahwa malaikat ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ikut dalam perang ini, mereka tidak tahu bagaimana cara membunuh manusia. Barakallahu fikum. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengajari. Barakallahu fikum. Allah mengajari bagaimana membunuh manusia. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadribu fawqal anaqi wadribu minhum kulla banan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat dan juga perintah untuk orang-orang yang beriman. Jadi para sahabat mengisahkan kisah mereka di perang Badar. Sebagian di antara mereka baru saja mereka mengayunkan pedang mereka ke leher orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Kepalanya sudah menggelinding jatuh. Barakallahu fikum. Yakin mereka bahwa mereka didahului oleh para malaikat. Mereka didahului oleh para malaikat. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Ini 2 ayat ini barakallahu fikum sekilas tentang masalah rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk orang-orang yang beriman pada saat itu, sekaligus rasa aman. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan untuk mereka bersuci, membersihkan diri, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan was-was, bisikan-bisikan syaitan untuk melemahkan semangat kaum muslimin. Dan dengan diturunkannya hujan, Allah Subhanahu wa taala mengikat kalbu orang-orang beriman agar supaya tetap sabar dan istiqamah. Dan dengan diturunkan air hujan,
Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasir untuk mereka berpijak semakin kuat. Barakallahu fikum, sehingga mereka gampang dan leluasa untuk bergerak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikatnya bahwa Allah bersama dengan mereka. Ma'iyah di sini ma'iyah khasah. Kebersamaan yang khusus berupa pertolongan, bantuan, perlindungan. Maka diperintahkan untuk barakallahu fikum menguatkan pula hati orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa takut ke kalbu orang-orang kafir. Maka mereka pun diperintahkan semuanya untuk memenggal leher-leher orang kafir dan memotong persendian-persendian mereka. Tapi ini dua ayat ini sebagai barakallahu fikum pengingat untuk kita tentang kondisi keadaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam peperangan. Kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.